Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samaran Nur Alifia, program studi pendidikan agama Islam, kelas C, Universitas Al-Azhar Indonesia. Di sini saya akan mereview mata kuliah Sirah Nabawiyah yang sudah disampaikan oleh pemateri Sherly Rahmawati dan Santi Milani. Pertama yaitu cara turunnya wahyu dan orang-orang pertama yang memeluk Islam. Wahyu adalah kalam atau perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada seluruh makhluknya dengan perantara malaikat atau secara langsung. Secara etimologis yaitu pemberitahuan secara tersembunyi yang cepat dan khusus ditunjukkan kepada orang yang diberitahu tanpa diketahui oleh orang lain. Secara terminologis, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Turunnya wahyu pertama kali yang diterima Nabi Muhammad SAW terjadi di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah. Kejadian itu bermula ketika Nabi Muhammad SAW sangat prihatin akan keturunan moral yang ada di Mekah. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW menjelang usia 40 tahun. Beliau bertahanus menjauhkan diri dari pengaruh buruk, pemujaan berhala atau meninggalkan berhala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menemukan sesuatu yang mencerahkan dirinya dan kaumnya. Hingga suatu malam di bulan Ramadan tahun 610 Masehi, di sudut Gua Hiro, beliau dikejutkan oleh turunnya wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad sedang bertahanus, datanglah malaikat Jibril yang membawa wahyu, lalu berkata, "Bacalah." Dalam ketakutan, Nabi menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril memeluk erat badan Nabi dan mengulangi ucapannya, "Bacalah." Tapi Nabi masih tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Hal ini terjadi sampai 3 kali. Kemudian Jibril membacakan 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Inilah wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Dalam perasaan takut, setelah mendengar suara dari langit, malaikat Jibril mendatangi Rasul dengan membawa wahyu kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Macam-macam turunnya wahyu. 1. Berupa ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. 2. Sesuatu yang dibisikkan oleh malaikat terhadap jiwa dan hati beliau tanpa dapat beliau lihat. 3. Malaikat yang berwujud seorang laki-laki. 4. Bunyi gemerincing lonceng. 5. Nabi SAW melihat malaikat dalam bentuk aslinya. 6. Kalamullah yang langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang pertama masuk Islam. Pertama, istri Nabi SAW yaitu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Kedua, pembantu beliau yaitu Zaid bin Harithah. Ketiga, sepupu beliau Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Sabit. Dan keempat, sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, tahapan dakwah di Mekah. Pertama, dakwah Syria atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah mengenalkan Islam awalnya kepada orang terdekat yaitu keluarganya sampai sahabat karibnya. Dakwah secara terang-terangan atau dakwah jahiriyah. Dakwah ini dilakukan Rasulullah tidak lama lagi akan menjumpai muslim haji. Model dakwah ini berkelanjutan hingga Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dan ketiga, Nabi melakukannya secara terang-terangan, namun kali ini ditambah dengan menyatakan mereka menolak ajakan Nabi hingga perjanjian damai Hudaybiyah. Yang terakhir, secara terang-terangan dengan perbaikan setiap orang yang menghalangi jalannya dakwah atau menghalangi orang untuk masuk Islam. Pada tahap inilah syariat dan hukum jihad dalam Islam mencapai kemapanannya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.